Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-28 ini kita akan membahas beberapa tools ya di dalam menu efek di sini, mulai dari artistic media, kemudian blend, contour, envelope, extrude, bevel, dan lens. Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama di sini artistic media adalah berfungsi untuk membuat tulisan artistik. Di sini kalau kita menyebutnya seperti kita melukis ya, membuat kaligrafi seperti itu. Caranya sangat mudah teman-teman, tinggal klik saja efek kemudian artistic media. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali. Ya, di sini ada stroke-nya atau garisnya, jenis garisnya. Ya, ini banyak sekali teman-teman bisa melihatnya ya. Terus kemudian di sini yang paling atasnya adalah jenis-jenis stroke yang sudah kita gunakan. Ya, dia akan terekam di situ. Misalkan kita pilih yang ini ya, yang ketiga ini. Nah, kita buat saja seperti ini. Iya, di sini akan terbuat. Kemudian adapun di atas ini teman-teman nanti bisa mengeksplor, mencobanya ya. Di sini ada freehand smoothing. Kemudian di sini ada stroke width. Kalau freehand smoothing di sini bertujuan untuk mengatur seberapa lembut dia, memberikan toleransi ya terhadap lekukan-lekukan yang kita hasilkan. Ya, seperti ini. Semakin kecil maka nilainya dia akan semakin tidak ada toleransi seperti itu. Nah, ya, nekuknya semakin banyak. Tapi kalau semakin besar, misalkan 1000, maka nah, di sini dia akan semakin halus seperti itu. Di sini maksimalnya 100 ya. Kemudian di sini ada width stroke atau stroke width. Di sini adalah di sini lebar atau besaran daripada artistic media yang kita buat. Di sini misalkan 10 ya. 10 ini kita ganti dengan 50. Kemudian di sini sudah terlihat ya, besar. Misalkan seperti ini, nah dia akan semakin besar. Nah, dia akan semakin besar. Jadi di sini berfungsi untuk mengatur ketebalan. Kemudian di sini adalah toleransi lekukan yang dihasilkan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya kategorinya. Di sini juga ada ya, bisa. Di sini juga bisa. Nah, di sini kalau brush di sini ada pilihan banyak sekali ya. Misalkan kita pakai yang food aja deh, makanan. Nah, di sini makanan-makanan nih. Ada terong, ada strawberry dan seterusnya ini. Ya. Kemudian di sini ada musik misalkan. Nah, di sini kita ganti nih. Masih food ya di sini ya. Kita ulangi miss ya. Kita pilih miss atau musik deh ya, musiknya ini. Nah, musik kita pilih nih, ada gitar, ada trompet ini kan. Nah, kita bisa membuatnya. Nah, nanti untuk penggunaannya kita bisa break apart ya. Break apart kita sudah membahasnya di video sebelumnya, teman-teman silahkan dicek ya untuk mengambil. Misalkan oh saya butuh nih dari ini, kita butuh satu aja nih, satu gitar gitu kan, kita mau mengambil untuk hiasan gitu ya, kita tinggal break. Nah, maka dari itu garis yang kita buat tadi akan terlepas, kemudian kita ungroup. Nah, kita dapat satu gitar. Nah, ini gitarnya bisa kita gunakan. Nah, jadi seperti itu misalnya. Ini adalah fungsi daripada artistic media. Teman-teman silahkan mengeksplor di ini ya, dicoba-coba, nanti insya Allah akan lebih paham. Sekarang kita tutup. Berikutnya adalah blend. Ya, blend di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek blend. Blend di sini kita menyebutnya campuran ya. Jadi maksudnya seperti ini, ada dua objek. Katakanlah di sini ada kotak gitu ya. Ada kotak di sini. Kemudian ada lingkaran di sini. Terus kemudian kita buat nih blend. Blend syaratnya supaya aktif dia harus memiliki di sini ya, dua objek atau lebih ya, dua objek atau lebih. Kalau satu tidak bisa ya. Caranya teman-teman silahkan ambil di sini ya, di jaring seperti ini. Nah, maka dia akan aktif. Oke, atau langsung di apply boleh. Nah, di sini akan ada istilahnya transisi seperti itu ya, campurannya. Jadi perpindahan bentuk kotak ke lingkaran ya. Ini supaya lebih jelasnya di sini ada blend objek. Ini kan ada 20 nih. Ini maksudnya adalah jumlahnya. Nah, ada berapa objek yang digunakan untuk menampilkan perubahan warna bentuk kotak tadi dengan bentuk lingkaran. Misalnya kita kasih 3 saja biar teman-teman lebih tahu ya. Nah, di sini perhatikan ada 3. Yang tengah ini kita kan tadi punya objek lingkaran di sini. Di sini ada kotak, kemudian di sini lingkaran. Nah, adapun di sini ini adalah 3, ini adalah blendnya di sini. Nah, perubahan
bentuknya dari kotak, terus kemudian nanti agak melengkung sehingga jadi lingkaran. Oke, jadi misalkan kita lebih jelas, kita tinggal geser aja. Nah, dia juga akan mengikuti. Kemudian ketika kita ini tambah, misalkan 4, 5, kita apply, maka di sini juga akan bertambah. Nah, kemudian di sini warna pun juga dia akan tercampur, teman-teman. Misalkan di sini kita kasih warna kuning, lalu di sini kita kasih warna pink. Perhatikan, tengah di sini pun juga akan bertransisi seperti itu. Ya, di sini teman-teman bisa bergeser-geser nanti warnanya, kita apply. Nah, di sini untuk akselerasi warna, di sini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, dia akan menumpuk seperti itu. Jadi silahkan teman-teman ini ya mengeksplor. Kemudian apabila teman-teman ini kan perhatikan di sini objek dan colornya selalu bersamaan. Ya, selalu bersamaan. Kita pengennya objeknya tetap tapi warnanya kita geser misalkan, maka di sini linknya dihilangkan centangnya. Nah, kita geser warnanya saja, play. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, silahkan dicoba-coba ya. Intinya blend itu untuk membuat ini ya istilahnya efek campuran begitu. Jadi nanti kita ada kotak di sini, ada lingkaran, maka ketika diterapkan tool blend ini, maka dia akan membuat objek di tengahnya, yaitu yang menggambarkan perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain, termasuk warnanya juga nanti. Jadi seperti itu, ketika kita geser nih yang lingkaran seperti ini, maka semuanya juga akan ikut. Jadi sangat powerful. Berikutnya di sini ada kontur. Nah, ada kontur berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek kontur. Ya, kontur di sini kita nyebutnya kayak inilah ya. Kayak garis outline, tetapi jumlahnya atau besarannya bisa kita tentukan, tapi dia sebenarnya bentuknya adalah objek juga. Di sini ada efek, kemudian kontur. Nah, kontur di sini shortcutnya adalah Ctrl F9. Nah, kontur di sini memiliki beberapa pilihan. Yang pertama di sini adalah line contour color, atau kita urutkan dari atas deh ya, dari atas saja. Yang pertama di sini adalah tipenya, yaitu to center di sini. Kemudian di sini inside contour, berarti nanti dia ke dalam. Kemudian di sini ada offset. Biar lebih jelas, sekarang kita praktekkan. Kontur di sini kita kasih warna pink gitu ya. Perhatikan, di sini garisnya, outline-nya saya hilangkan seperti ini. Kemudian saya terapkan kontur di sini. Ya, kemudian di sini saya ada 2 mili, kemudian satu warna atau satu level begitu ya, satu level di sini step counter atau contour step. Saya pilih yang offset dulu ya, offset, kemudian saya play. Ya, perhatikan di sini tiba-tiba ada sebuah ini ya, objek baru berwarna hitam. Di sini fill-nya saya kasih warna kuning, play. Ya, dia akan berubah. Ini adalah kontur. Nah, kita bisa merubah untuk ketebalannya di sini. Misalkan jadi 7, kita play besar. Kita rubah jadi warnanya biru, kita play. Nah, seperti itu. Itu adalah kita jenisnya offset. Jadi color blend ini untuk warnanya ya. Di sini ada outline. Jadi untuk warna garis, karena tidak menggunakan garis tidak ada. Karena tadi kita menghilangkan garisnya. Kalau ingin menampilkan garisnya, kita tinggal garis-garis seperti ini. Sehingga di luar pun juga akan ada garisnya di sini. Ini ya kan hitam. Ini kita rubah menjadi hijau. Kita play, dia akan berubah jadi hijau. Jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali. Kemudian di sini kita akan belajar tentang inside contour. Klik, kemudian tadi kan offset, jadinya seperti ini di luar. Sekarang inside, iya, jadi ke dalam teman-teman. Dia membuat objek baru ke dalam. Kemudian di sini misalkan besarannya kecil gitu, nah dia akan semakin kecil juga jaraknya ini. Ya, misalkan kita besarkan, nah seperti ini. Terus kemudian di sini ada levelnya ya, levelnya di sini kita bisa, ini kan 1, kita bisa menambahkan 2. Di sini kan ada 2, kita play dek. Nah, di sini ada 2 objek ya. Perhatikan teman-teman ya, kita ketika dipilih offset di sini juga sama. Nah, seperti ini. Oke, sangat mudah. Itu adalah kontur. Nanti teman-teman silahkan di ini ya, di explore, dicoba-coba, nanti insya Allah teman-teman akan paham. Berikutnya adalah envelope. Nah, envelope di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek envelope. Di sini kita menyebutnya wrapper ya, kita menyebutnya wrapper. Karena kalau diterjemahkan envelope ini kan amplop
ya. Envelope ini kalau kita memahaminya agak sulit nih bentuk efek amplop gitu. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Misal kita terapkan yang paling sering itu envelope itu digunakan ketika kita mengelola teks. Misalkan contoh di sini, halo guru jagoan. Terus kemudian kita di sini kita kasih ini ya, efek dulu, misalkan kita kasih boot. Nah, di sini seperti ini saja. Oke. Kemudian kita pilih di sini efek, kemudian envelope. Ctrl F7 ya di sini shortcutnya. Perhatikan. Nah, di sini kita tinggal memilih teman-teman. Nah, kita tinggal add new dulu ya, add new, klik. Ya, di sini perhatikan, di sini sudah ada tandanya. Nih. Kemudian kita bisa memilih yang ini atau yang ini, silahkan. Nah, kita bisa melengkungkan. Nah, ini biasanya sering digunakan ini ya. Sangat sering digunakan. Kita bisa melengkungkan seperti ini. Ya. Pernah lihat kan tulisan seperti ini? Nah, ini cara menggunakannya adalah menggunakan envelope. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa mengeksplor di sini bentuk-bentuknya. Ya, misalkan kita menggunakan yang ini. Misalkan kita buat lagi di sini belajar Corel, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita kasih yang ini, kita add new, gitu kan, kita play. Nah, sekarang kita kasih, iya, jadi seperti ini. Nah, keren kan? Nah, ini adalah manfaat atau fungsi daripada tools envelope. Ini sangat luar biasa. Jadi seperti itu, teman-teman silahkan dicoba ya. Kemudian berikutnya ada extrude di sini. Ya, extrude di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek extrude. Extrude itu kayak ya kita membuat 3D lah ya, 3 dimensi. Misalkan kita membuat kotak di sini saja. Kotak di sini kita kasih warna biru gitu ya. Kemudian kita pilih efek, kemudian di sini ada extrude. Nah, di sini sudah apa namanya? Ada contohnya nih ya, ada seperti balok atau apa ya, 3 dimensi begitu. Nah, kita mau menggesernya di mana? Nah, kita bisa juga menerapkan ini. Ya, misalkan perhatikan di sini kita bisa mengaturnya. Bisa apply dulu lah ya. Maka dari itu di sini ada kayak balok ya. Edit, kita bisa mengeditnya. Misalkan tingginya kita kurangi, kita 105, kita 50 saja deh. Nah, seperti ini. Kita edit lagi, edit tinggal ngedit ini ya. Kemudian kita kasih 100. Nah, seperti ini. Nah, untuk merubah warnanya ini teman-teman, silahkan teman-teman bisa pilih yang ini, extrude color. Nah, extrude color, edit. Nah, kemudian di sini ada solid fill. Kita ulangi ya. Di sini ada solid fill misalkan. Nah, di sini kita usingnya menggunakan warna apa? Ya, apply. Iya, ini adalah extrude-nya. Nah, atau ini yang biasa keren ini. Di sini ada extrude rotation. Nah, di sini bisa untuk apa namanya? Edit dulu ya. Iya, membuat efek nih. Nanti jadi seperti ini. Nah, pernah lihat kan kayak ini ya, kayak kita buat 3 dimensi. Apply. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah fungsi daripada extrude. Luar biasa ya, luar biasa. Kemudian kita juga bisa mengedit. Di sini kita kasih shade ya, yaitu kayak semacam ini ya, shadow atau bayangan atau gradasi lah ya. Di sini kan ada nih biru ke hitam gitu ya. Birunya saya ganti dengan yang ini saja, apply. Ya, keren nggak? Ya, luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya nanti silahkan dicoba-coba ya, silahkan dicoba-coba. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan menanggapinya. Dan kemudian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu di bevel. Nah, sekarang bevel adalah berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek bevel. Bevel ini seperti ini ya, kemiringan seperti itu. Ya, kita coba misalkan di sini ada objek, kita kasih warna misalkan coklat begitu ya. Kemudian kita pilih efek, kemudian bevel. Nah, di sini ada apa namanya? Kayak semacam sudut kalau saya nyebutnya. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan seperti ini. Kita buat kotak gitu kan.
kotak, hanya kotak biasa. Kemudian kita menerapkan di sini ada intensity ya, intensitasnya kita tambahkan di sini, kemudian jadi 75 deh. Nah, seperti ini. Kata play. Nah, di sini kita jadi ada kayak 3 dimensi, ya enggak? Nah, di sini ada sudut-sudutnya. Kemudian di sini altitude. Nah, di sini lebih halus lagi. Ya kan? Misalkan kita buat 42. Iya, di sini perhatikan, berubah lagi. Ini teman-teman bisa apa namanya? Mengeksplor, nanti silahkan dikembangkan ya. Di sini sangat ini ya, sangat luar biasa. Sebenarnya Corel ini sudah sangat mumpuni lah kalau kita mau belajar desain gitu. Nah, kita bisa membesarkan di sini distance-nya atau to center, apply. Ada hanya 2 saja. Ini ada apa namanya? Sebenarnya ada ya di sini warnanya, hanya saja dia kayak kita membuat prisma tapi dilihat dari atas. Nah, seperti itu. Itu adalah penggunaan daripada bevel. Nah, teman-teman di sini ada emboss ya. Di sini perhatikan ada ini ya. Ada efek di belakangnya. Nah, di sini ada. Nah, ini ada efek apa namanya? Embossnya. Kita soft edge. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa ini apa namanya, bisa mengeksplornya nanti, insya Allah akan lebih paham. Kemudian yang terakhir di sini adalah lens. Nah, lens ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek lensa. Jadi misalkan kita punya di sini objek begitu ya, objek di sini saya kasih warna biru, garisnya saya hilangkan, efek di sini lensa ALT F3 di sini. Jadi di sini misalkan ini saya tutup dulu ya, kita ambil yang lens aja. Nah, di sini apa ini efeknya? Misalkan face A. Nah, jadi seperti ini. Frozen. Jadi untuk ini apa namanya? Tidak apa namanya istilahnya itu kayak kita melihat menggunakan lensa apa gitu. Jadi warnanya akan seperti ini. Invert, dia akan dibalikkan dan seterusnya. Teman-teman bisa ini apa namanya, mengeksplor ya, mengeksplor ya. Ini biasanya jarang digunakan ya, kalau yang ini ya jarang digunakan, sehingga teman-teman nanti bisa mengeksplornya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk lensa ini sebenarnya lebih tepatnya itu kita ingin melihat desain kita, itu dalam atau menggunakan kacamata apa sih gitu kan. Seperti halnya kalau kita berkendara itu kan siang hari gitu ya, kita menggunakan kacamata hitam, maka itu kan kelihatan kayak mendung mau hujan gitu kan. Ini fungsi daripada lens itu seperti itu ya, atau lensa. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan apabila yang ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas di sini ada beberapa menu atau submenu yang perlu kita bahas. Nanti insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat.